Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Faiz. Perkenalkan, nama saya Jusan Disitumorang. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Perkenalkan, saya Jason Resta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Bahri. Di sini kami akan menjelaskan tentang virus-virus yang kami dapat dari kelompok lain. Virus hepatitis A. Virus hepatitis A memiliki struktur sebagai berikut: berbentuk bulat, berukuran 27 nanometer, beruntai tunggal dan linier, tidak memiliki selubung genom berupa RNA positif utas tunggal. Gejala hepatitis A dapat dibagi menjadi 3 stadium, yaitu pendahuluan, protmal dengan gejala letih, lesu, demam, kehilangan selera makan, dan mual. Stadium dengan gejala kuning, stadium kesembuhan. Hepatitis A dapat dicegah dengan berbagai cara, diantaranya vaksinasi, membatasi alkohol, dan hindari kontak langsung dengan orang lain. Sekarang akan membahas hepatitis B. Struktur hepatitis B adalah partikel virus disebut partikel Dane, terdiri dari sampul lipid luar dan inti nukleokapsid ikosahedral yang tersusun dari protein. Sampul luar mengandung protein sematan yang membantu virus menempel dan masuk ke sel yang rentan. Nukleokapsid membungkus DNA virus dan DNA poliomerase. Genom HbF terbentuk dari DNA sirkuler yang tidak sepenuhnya berunting rangkap ukuran. Virus hepatitis B memiliki diameter sekitar 42 nanometer, terdiri dari lapisan luar yang setebal 7 nanometer dan inti di dalamnya setebal 27 nanometer. Hepatitis B menular melalui kontak dengan cairan yang terinfeksi seperti darah, air liur, dan cairan vagina. Apa yang harus dilakukan ketika kita terkena hepatitis B? Dapat mengidap hepatitis B, ada hal-hal yang harus dilakukan seperti menjalani pengobatan medis dan melakukan perubahan gaya hidup, menjalani pengobatan medis, perubahan gaya hidup sehat, minta pasangan seksual untuk jalani pemeriksaan. Gejala rubella membutuhkan diagnosis medis. Gejala sering muncul 2-3 minggu setelah paparan dan juga meliputi demam ringan dan sakit kepala. Orang mungkin mengalami seluruh tubuh, demam atau malaise. Juga umum, mata merah, pembesaran kelenjar getah bening di leher, pilek, ruam merah, atau sakit kepala. Perawatan rubella, pengobatan tergantung pada tingkat keparahan. Tidak ada pengobatan untuk menyembuhkan infeksi yang terjadi, tetapi penggunaan obat-obatan dapat meringankan gejala. Vaksinasi dapat membantu mencegah penyakit ini. Perawatan pendukung dapat sembuh dengan sendirinya. Obat analgesik menular dari orang ke orang melalui beberapa cara, yaitu melalui percikan air liur, droplet yang keluar saat penderita batuk atau bersin, melalui kontak langsung dengan lendir atau ingus penderita, menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi, kemudian menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, atau mulut, berbagai makanan dan minuman. Berikut ini beberapa gejala COVID-19 yang umum terjadi: hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Karakteristik virus SARS-CoV-19 memiliki diameter rata-rata partikel 125 nanometer dengan struktur yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti paku. Amplop pada struktur virus corona adalah lapisan lipid ganda yang terdiri atas protein penyusun, membran, envelope, dan spike S. Infeksi virus corona seringkali menyebabkan gejala pernapasan, terutama pada kasus yang parah. Ketika virus menginfeksi bagian tengah ke bawah paru-paru, tubuh akan mengirimkan sel-sel untuk melawan infeksi. Mari cegah COVID-19 dengan 5M. Mencuci tangan rutin, mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona
memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Virus influenza memiliki struktur sebagai berikut: berbentuk bundar atau bulat panjang, berselubung, memiliki genom RNA rangkaian tunggal, memiliki lipatan tersegmentasi hingga 8 lipatan, berpolaritas negatif. Influenza atau flu dapat menular melalui beberapa cara, yaitu tetesan liur, kontak langsung, dan benda terkontaminasi. Mencegah penularan influenza, Anda bisa menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit flu, menggunakan masker saat aktivitas di luar rumah atau menumpang kendaraan umum, menutupi mulut dengan sapu tangan saat bersin, mencuci tangan secara teratur. Untuk mengobati influenza, Anda bisa melakukan beberapa hal seperti mengurangi aktivitas harian dan istirahat yang cukup, minum cukup cairan untuk menghindari dehidrasi, minum teh herbal, menyemprotkan pelega hidung, menghirup uap dari air hangat. Sekarang kami akan membahas tentang virus polio. Struktur virus polio ada bentuk ekosahedral dengan diameter sekitar 30 nanometer. Partikel penyusun terdiri dari 4 protein kapsid yang berbeda, yaitu VP1, VP2, VP3, dan VP4. Genom terdiri dari RNA untai tunggal positif yang berukuran. Virus polio dapat menular melalui kontak antar manusia dengan cara berikut: melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja, dan dari orang yang terinfeksi melalui air liur atau droplet saat batuk atau bersin, melalui lalat yang memindahkan virus polio dari feses ke makanan. Cara untuk mencegah virus polio. Untuk mencegah polio, Anda dapat melakukan imunisasi polio tetes dan polio suntik lengkap. Imunisasi polio diberikan secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah. Jika sudah terkena polio, perawatan yang harus dilakukan untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasinya diantaranya pemberian obat antibiotik jika pasien juga mengalami infeksi saluran kemih, pemberian obat pereda nyeri, pemberian obat antispasmodik untuk mengendurkan otot yang terpengaruh. Ini selanjutnya ada cacar air. Cacar air atau varicella adalah penyakit yang disebabkan oleh virus varicella atau zoster. Struktur cacar air terdiri dari glikoprotein, kapsid, amplop atau selubung, dan nukleokapsid. Cara mengobati cacar air agar cepat kering dan hilang juga dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat antihistamin seperti cetirizine dan obat pereda nyeri seperti paracetamol. Cacar air dapat menular dengan berbagai cara, yaitu kontak langsung, menyentuh cairan dalam lepuh cacar air seperti yang pecah atau belum pecah, bentuk atau bersin, dan hirup droplet air liur penderita yang mengandung virus varicella zoster. Kontak dengan yang digunakan penderita, menyentuh pakaian atau tempat tidur yang baru saja digunakan penderita. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.